When the team will group No, in Sydney ya. in Sydney, So, 16, sorry. and the date 16. Saya maksimalkan sebaik mungkin. Targetnya cetak gol buat Indonesia dan masuk ke Olimpiade. Patrick Kluivert 99% memastikan kalau Emil Audero, Dean James, dan Cui Pelopessi yang baru aja menjalani Sumpah WNI akan dibawa untuk bergabung ke Garuda Calling dalam laga melawan Australia serta Bahrain. Patrick Kluivert sejatinya telah memanggil 27 pemain dalam daftar sementara, namun 3 pemain baru yang masih dalam proses perpindahan federasi itu nantinya juga bakal dibawa ke Sydney, yang mana menurut kabar pelatih asal Belanda itu meminta para pemain langsung berkumpul pada 16 Maret mendatang. Yap, dalam acara perkenalan penasihat teknis Timnas Indonesia Jordi Cruyff, Coach Patrick mengungkap bahwa seluruh tim atau full squad akan berkumpul langsung di Sydney. Namun tak diketahui kapan skuadnya akan kumpul di Jakarta untuk menjalani pemusatan latihan. Langsung berkumpulnya tim di Sydney seperti yang diungkap oleh Coach Patrick ini sejatinya pun tak mengherankan, sebab para pemain skuad Garuda mayoritas bermain di Eropa sehingga lebih efisien untuk langsung bertolak ke Australia. Di sisi lain ada Septian Bagaskara yang tak menyangka bisa mendapat panggilan dari Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Septian mengaku sangat antusias mendapatkan panggilan dari Coach Patrick. Pasalnya ia akan terlibat dalam upaya mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Ia mengaku sangat bangga atas kepercayaan tim pelatih dan juga siap untuk memberikan kemampuan terbaiknya di laga nanti. Septian Bagaskara sendiri memang merupakan pemain lokal paling tajam kedua di kompetisi domestik, di mana dia terpaut 4 gol dari rekan setimnya di Dewa United Egy Maulana Fikri yang menjadi pemain lokal paling tajam sejauh ini di liga. Pemanggilan ke Timnas Indonesia tentu merupakan penantian panjang buat Septian Bagaskara, sebab namanya selalu luput dari panggilan di level junior ataupun senior. Atas kesempatan inilah pemain berusia 27 tahun itu mengatakan bahwa tidak ada persiapan yang spesial untuk memperkuat Timnas Indonesia. Untuk saat ini ia hanya fokus berlatih seperti biasanya bersama Dewa United dan tidak mau ambil pusing apakah akan menjadi tim inti atau tidak bersama skuad Garuda dalam 2 laga tersebut. Meski demikian, tak hanya memanggil pemain debutan dari liga lokal, Coach Patrick Kluivert juga mendapat amunisi anyar dari pemain naturalisasi seperti Emil Audero, Cui Pelopessi, dan Dean James yang telah melakukan panggilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia pada Senin 10 Maret kemarin. Terkhusus Dean James, ia merupakan pemain 24 tahun yang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya. Dean James mengaku sangat bersyukur bisa berpindah ke warganegaraan Indonesia dan juga sangat menantikan debutnya bersama skuad Garuda di akhir bulan nanti. Keberhasilan Indonesia menaturalisasi Dean James ini berbanding terbalik dengan Malaysia, di mana Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM gagal menaturalisasi Mas Dale yang merupakan rekan setim Dean James sekaligus kapten dari Go Ahead Eagles. Mas Dale sebenarnya sudah menyatakan keinginan untuk memperkuat timnas Malaysia, namun bek kanan 27 tahun itu tidak bisa bermain untuk Malaysia karena terbentur peraturan FIFA. FIFA diketahui melarang FAM untuk menaturalisasi kapten Go Ahead Eagles itu karena hanya nenek moyang Dale yang lahir di Malaysia, bukan minimal kakek atau neneknya yang sesuai dengan peraturan FIFA. Lebih nahasnya lagi, selain tidak bisa menaturalisasi Mas Dale, timnas Malaysia juga sudah ditolak oleh beberapa pemain yang mengaku tidak memiliki hubungan dengan Malaysia. Yap, Malaysia yang mencoba mengikuti jejak skuad Garuda dengan melakukan naturalisasi pada pemain keturunan, akan tetapi proses itu tidak berjalan mulus. Sebab sejumlah pemain yang dirumorkan memiliki keturunan Malaysia justru bergiliran memberikan bantahan. Menurut kabar baru-baru ini bahkan pemerintah dan parlemen Malaysia menyetop proyek naturalisasi lewat jalur pemain keturunan, tetapi tetap membuka opsi untuk pemain yang bermain di kompetisi lokal dan juga tinggal selama 5 tahun.
Nah, untuk 4 pemain berasal dari Eropa yang membantah memiliki darah Malaysia adalah Josh Brownhill, Isaac Hayden, Iggy Holban, dan Ferdy Drift. Brownhill membantah berketurunan Malaysia melalui unggahan pada Instagram. Iggy Holban menyatakan keluarganya 100% berasal dari Limburg, Belanda. Isaac Hayden yang tidak memiliki keturunan Malaysia dan Ferdy Drift juga terang-terangan mengaku tidak mengetahui asal-usulnya yang bahkan merasa harus tes DNA guna memastikan itu. Menilik ini tentu saja timnas Indonesia lebih beruntung dibandingkan dengan Malaysia dalam menambah kekuatan tim nasional karena didukung oleh pemerintah. Dalam 1 bulan terakhir, terhitung sejak 8 Februari lalu, Indonesia sukses menambah 6 pemain naturalisasi baru dalam diri oleh Romani, Dian Mark, dan tim Gaipens pada periode Februari, serta Jui Pelopesi, Dean James, dan Emil Audero per Maret ini. Malaysia sendiri diketahui memiliki agenda dalam waktu dekat melawan Nepal pada babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 25 Maret nanti. 2 minggu menjelang pertandingan tersebut, FAM belum juga mengumumkan nama-nama pemain yang mengikuti pemusatan latihan hingga membuat supporter mereka kian merajuk. Dikutip dari New Straits Times, penggemar Harimau Malaya sudah tidak sabar melihat nama-nama pemain yang bakal diracik oleh pelatih Peter Klamovski. Rasa frustasi supporter Malaysia itu lantaran FAM direncanakan mengumumkan skuad pada Senin 10 Maret, namun harus mundur dalam beberapa hari. Hadirnya kepengurusan baru dalam diri FAM membuat supporter Malaysia antusias melihat komposisi tim yang dianggap sebagai bagian dari revolusi tersebut. Akan tetapi skuad yang masih jadi misteri memberikan kekecewaan tersendiri bagi fans, sementara waktu persiapan Harimau Malaya terus berkurang karena telatnya pengumuman itu. Situasi ini jelas juga berbeda dengan timnas Indonesia yang menang kemarin. Penjualan tiket tetap laris manis meskipun skuad belum diumumkan sebelumnya. Antusiasme supporter Garuda yang tinggi menunjukkan dukungan besar terhadap tim terlepas dari siapa saja pemain yang dipanggil ini. Timnas Indonesia sendiri akan tanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, menambah antusias dari para supporter Garuda terlebih dengan kedatangan para amunisi anyar. Dan menilik perjuangan Malaysia di gelaran terakbar Asia tadi, untuk timnas Indonesia sendiri sudah dipastikan lolos karena berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tampil di Piala Asia 2027 tanpa harus melakoni babak kualifikasi.